ke perpustakaan dan kearsipan dari Kota Tidore, Mer. Nah, iya. Coba Anda lihat komentar yang saya tulis di situ. Tolong dijelaskan lebih lengkap ini. Ya. Jadi jangan kalau proyek sponsor harus apa ini? Ini dispusar apa gitu ya. Pickup ini apa gitu. Seperti itu. Bisa kelihatan kan revisi saya di situ? Oke. Jadi coba langsung dilengkapi itu coba. Dan kasih lengkap. Taruh di kanan itu. Langsung diedit aja, siapa yang di sini? Langsung diedit aja gitu. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kearsipan. Seperti Tidore. Pembelajaran ketika berlangsung atau boxing ketika berlangsung secara maaf materi itu bisa membuat untuk bisnisnya untuk ini untuk bertujuan dalam mempermudah mengakses informasi yang terkait dengan diskusi tiket melalui layanan online berbasis web. Diskusi itu kan jadi coba sekarang Anda lihat itu ya, bisnis need-nya apa ini? Bisnis need-nya. Mungkin dua ini yang mau kita coba lihat slide pengertian dari bisnis need. Bisnis need itu harus menjelaskan kenapa sistem harus dikerjakan. Saya yaitu Kristen Protestan. Ini yang suara yang keluar ini dari mana nih? Yang menjelaskan sekarang siapa nih? Yang sementara menjelaskan. Ya, sekarang siapa yang mau menjelaskan siapa ini? Kelompok yang presentasi siapa nih sekarang? saya Hiskia. Coba kamu jelaskan bisnis need-nya. Coba Jadi pengertian bisnis itu sekarang apa pengertian bisnis need itu? Coba kamu buka slide presentasi Mr. Stanley itu. Jadi mengerjakan ini kan ada di slide DP pengertiannya. Coba Hiskia kamu buka slide materi tentang perencanaan sistem informasi itu ada di e-learning. Dibuka tab baru aja. Masuk ke e-learning atau slide-nya kalau kamu sudah download tolong dibuka di sini. Apa bisa dikerjakan ini yang saya minta? Waduh, ada jawaban juga nih orang. Gimana Hiskia? lagi sebentar dibuka, Mir. Nah, coba yang lain bantu, coba. Yang lain bantu beri tanggapan. Apakah bisnis need yang ditulis di sini sudah benar atau keliru? Masih keliru? Ini yang kelompoknya Feren gimana? Apa sudah di-sharing? Saya bisa akses dokumennya? Oh, saya sudah edit, Mir.
Ya, masih tidak bisa diakses ya, Verona. Ner, saya Jordi. Apakah bisa bertanya, Ner? Ya, silakan. Eh, yang di sistem request ini kan, Ner, banyak tentang business need, business requirement. So, baca DP presentasi sih, Ner. Ya, Itu orang mesti pilih project software yang berkepentingan dengan bisnis, Ner. Kalau rupa orang ambil orang pe software pas RPL tuh hari Ner kan banyak tentang cuma rupa sistem informasi sekitar 4 orang tuh, Ner. DP kebutuhan bisnis kurang, Ner. Apa orang mesti ganti Nah. project, Ner? ya. Bukan, ini berarti Jordi kamu tidak ngerti apa yang dimaksud dengan bisnis ya. Yang dimaksud dengan bisnis di sini bukan bisnis jual beli, tapi proses bisnis. Jadi kalau contoh di kelompok kamu itu apa? Tentang apa? Kalau orang sistem informasi, Ner. Sistem informasi apa? himpunan mahasiswa. Ya iya, itu pasti ada proses bisnisnya kan. Oh iya. Ini contoh ini ya yang Berarti kita kurang paham, Ner. kurang paham. Jadi dibaca berulang-ulang atau saya sarankan kalian membaca buku teks ya. Kebanyakan mahasiswa sekarang itu berpikir bahwa mereka pikir hanya dengan mengikuti mendengarkan kuliah daring dari dosen itu mereka bisa menyerap materi gitu. Itu sebuah kekeliruan besar ya. Semua ini saya ambil dari buku teks loh. Ya, jadi Nesten itu sudah membaca buku teks ini sejak tahun 2005 gitu ya. Sekarang dia edisi ke-12 kalau tidak salah. Dari edisi ke-8 saya baca buku teks ini. Jadi saya sudah paham gitu ya. Apa yang dimaksud dengan bisnis need gitu ya. Seperti di kelompok ini misalnya ya yang dia demokan ini bisnisnya keliru ini. Ya. Bisnisnya keliru ini. Kenapa? Ya. Karena coba ini kelompoknya siapa ini? Coba. Ini kan mereka juga baru mengirimkan baru tadi pagi ya, jadi saya tidak bisa memberi. Halo, kelompoknya siapa ini yang lagi? Iya, Aldino, Mer. Nah, coba jadi sekarang coba kamu jelaskan ini. Kenapa sampai ada kebutuhan untuk membuat sistem perpustakaan online? Coba. Saya ambil contoh dari yang di Bapis Jawa Barat. Mereka udah ada ini Mir satu web yang mana itu orang bekerja sama antara Baptisda Jawa Barat dengan jadi orang bikin satu web apa namanya? Nah, ini kalau Menir tanya, ini bagaimana ini? Apakah Anda ini kan proyek sponsornya ini Tidore ini kok ngambilnya Surabaya tadi dengarnya itu? Itu yang contoh yang saya lihat Ner ada satu web. Iya, maksudnya begini. Ini kan proyek sponsornya divisi IT Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tidore. Iya, benar ya? Iya. Ini mereka nih siapa nih? Anda kan bukan divisi IT Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tidore ya? Iya benar. Iya kan? Jadi harusnya proyek sponsornya bukan mereka, tapi Anda, kelompok Anda yang jadi proyek sponsornya. Karena kan Anda yang mau membuat sistem informasi ini kan? Bisa dipahami ini? Bisa Mer. Nah, jadi coba dirubah. Itu pertama yang harus direvisi ini. Proyek sponsornya keliru pertama gitu ya. Proyek sponsornya Anda gitu ya. Kelompok Anda gitu. Ganti juga DP project sponsor itu. Yang divisi IT itu ganti dengan kelompok. Iya, ganti dengan kelompok Anda gitu. Karena proyek sponsornya kan kelompok Anda gitu. Project sponsor gitu. Atas. Ya. Ganti jo kelompok dasi tuan orang penama gitu. Kelompok desain analisis. Dari kelompok dasi, kelompok
kelompok apa. Nah, baru kedua, coba kita lihat Analisis informasi. business need-nya gitu ya. Business need, project ini disusun. Tuh. Jadi jangan taruh tujuan di situ ya. Business need itu kebutuhan bisnis. Jadi kalau Anda taruh project ini disusun bertujuan, keliru karena yang diminta dijelaskan di sini adalah kebutuhan bisnis apa. Jadi kalimatnya harus dirubah, adanya kebutuhan untuk apa misalnya. Jadi jangan taruh project bertujuan, tidak ya. Ini kebutuhan bisnis yang dijelaskan, bukan tujuan ya. Harus dipahami ini karena anda saya lihat sangat lemah dalam penguasaan bahasa Inggris dan begitu sombongnya tidak mau baca buku teks ya, jadinya gini gitu ya, salah menafsirkan apa yang disuruh oleh dokumen gitu. Padahal seorang sistem analis itu kerjaannya itu menulis dokumen ini, seperti ini dia kerjanya, menulis dokumen contoh seperti ini. Baru nomor 1 aja udah keliru gitu. Ya, coba Anda langsung perbaiki bisnis need-nya aja dulu gitu ya. Ini project sponsor kan sudah jelas yang harus diperbaiki ya. Harusnya kelompok punya nama gitu ya, jangan nama masing-masing gitu ya. Baru coba bisnis need-nya itu direvisi gitu ya. Jadi jangan pakai kata project ini, adanya kebutuhan bisnis untuk apa misalnya. Kami sedangkan berketik plang, berani masuk sarjana sistem informasi jadi ya. Mer, saya Jordi Mer, mau bertanya ulang Mer. Silakan. Berarti dia rupa mempermudah, mengefektifkan, mempercepat begitu Mer. Coba lihat di slide itu business need ini ya. Ada 4 syarat menulis business need itu kalau tidak baca tuh slide ya. Yang pertama, mengapa sistem harus dibuat? Karena ada kebutuhan apa misalnya. Baru yang kedua, ini why the project should be founded. Kenapa project tersebut harus didanai? Baru yang ketiga harus clear and concise. Seperti itu. Baru probably not completely defined gitu ya. Biar belum jelas maksudnya apa tapi harus diterangkan. Saya nggak tahu ini yang sistem perpustakaan online kebutuhan bisnisnya apa gitu ya. Nah, harus ditulis. Coba ada kebutuhan bisnis apa ini Anda ini sampai membuat sistem perpustakaan online seperti itu. Ya. Oke, silakan kelompok. Ayo tulis ini ada kebutuhan bisnis apa ini? Kalau dalam mempermudah pengaksesan informasi, Mer? Ya coba ditulis saja, ada aja kebutuhan bisnis untuk mempermudah dalam pengaksesan informasi. Ini informasi apa yang mau diakses ini? Langsung terangkan di situ. Adanya kebutuhan bisnis untuk mempermudah akses apa? Akses peminjaman buku kah? Ini kan perpustakaan online kan? Kalau mempermudah informasi itu umum itu loh. Adanya kebutuhan bisnis untuk mempermudah apa misalnya? Mempermudah akses peminjaman buku. Nah, misalnya itu langsung ditulis di situ kebutuhan bisnisnya. Baru kalau bisnis requirement langsung awali dengan kata persyaratan. Bisnis langsung karena yang ditanyakan bisnis requirement Anda jawab persyaratan bisnis. Persyaratan bisnis dari sistem perpustakaan online ini adalah, jadi yang sistem online mempermudah ini itu adalah bisnis need ya. Seperti itu. Jadi, langsung persyaratan bisnis dari sistem perpustakaan online ini diantaranya
adalah sudah menampilkan informasi buku yang baru masuk, pengecekan informasi buku yang ada di perpustakaan, pendaftaran member online, pemesanan buku. Ini maksudnya pemesanan buku apa ini? Peminjaman buku atau pemesanan buku atau orang boleh pesan buku yang Kayak sama kayak peminjaman, Ner. Jadi kayak diakses per bulan begitu, Dang. Dikirim format ininya. jadi peminjaman buku kayaknya lebih tepat ya. Iya, Ner. Udah. Oke ya. Nah, baru business value. Ya, business value itu artinya bukan keuntungan ya, tapi manfaat gitu. Itu. Nah, baru ya, di sini kan business value, coba lihat lagi slide petunjuk membuat itu. Ada business value itu ada dua, itu sudah betul yang ada tulis di sini. Manfaat tangible, ya, baru yang kedua manfaat intangible. Nah, tapi yang keliru di sini manfaat tangible, manfaat yang bisa diukur ya. Manfaat yang bisa diukur itu harus ada nilainya. Coba Anda lihat slide-nya. Bisa nggak dilihat slide-nya ini? Baik, Ner yang share screen dulu ini. Bisa kelihatan business value ini? Bisa, Ner, bisa. Nah, business value itu coba ada dua toh. Kelompok tadi saya tulis dua, tapi yang mereka salah isi yang pertama ini. Tangible value itu harus ada nilai nih. Tangible value. Di sini dia taruh nilai 2%, mengurangi biaya operasi sebanyak 2%. Nah, coba tolong lihat dokumen Anda. Coba Anda share screen dokumen Anda sekarang. Nah, ini kan Anda tidak menulis nilai kan? Kalau misalnya Anda bilang mengurangi karyawan berapa? Berapa karyawan yang mau dikurangi? Si bilang gitu. Meningkatkan peminjaman meningkat 100% kah atau 50% kah? Mengurangi biaya operasi mesti tulis berapa nilai biaya operasi yang ditulis. Oke? Baik, Ner. Bener, mau tanya, itu Ya, silakan. seperti apa, Bener? Maksudnya biaya operasinya berkurang, kalau diperkirakan itu diambil patokan bagaimana? Ya, saya tidak tahu itu Anda yang mengusulkan proyek ini kan. Oh iya. Itu Anda yang harus isi. Saya hanya menuntun Anda bahwa kalau business value itu harus ditulis itu. Makanya ini harus dicek benar nggak mengurangi karyawan ini. Bukannya kalau ada implementasi IT justru akan menambah karyawan. Karena kan nanti ada admin ini. Dia akan mengoperasikan sistem informasi ini. Atau gimana? Anda perkirakan dia jadi robot ya, jalan sendiri ya? Mungkin yang mengurangi karyawan itu karyawan yang menjaga perpustakaan yang offline-nya, Bener. Iya kan, yang menjaga perpustakaan offline itu yang akan jadi admin kan. Jadi saya kira tidak ada pengurangan karyawan kalau menurut saya ini. Iya, benar. Nah itu ya. Jadi jangan pikir sistem analis itu kerjaannya mudah. Ini terbukti Anda ini baru variabel ketiga yang disuruh tulis yang disuruh bingung-bingung gitu ya. Nah kalau intangible value ini ya, ini meningkatkan layanan. Nah itu betul itu ya. Kepuasan pengguna, meningkatkan, ini juga saya nggak ngerti maksudnya ini apa ini. Meningkatkan jumlah informasi yang lebih bermutu. Ini sekali lagi kata informasi di sini kan harus langsung disebut informasi buku kah, informasi apakah, dengan meningkatkan efisiensi operasional. Itu juga efisiensi operasional apa ini? Meningkatkan mutu pengendalian dan pengawasan, itu juga nggak jelas mutu pengendalian pengawasan apa ini. Jadi harus dijelaskan ini mutu pengendalian pengawasan apa itu. Baru coba lihat spesial itu ya. Jadi ini yang tidak jelas ini ya. Ya, tidak jelas ya. Oke, sekarang lihat special issue constraint. Special issue constraint ya. Anda tulis di situ terdapat beberapa daerah yang belum sepenuhnya memiliki akses internet. Keliru ya. Yang dimaksudkan dengan special issue atau constraint itu adalah soal budget constraint
deadline kapan, dan legal requirement. Jadi tidak ada hubungannya dengan akses internet di daerah. Coba ditampilkan lagi. Special constraint. Jadi yang harus ditulis di special constraint itu budgetnya terbatas enggak? Budgetnya berapa gitu. Apakah budgetnya terbatas? Terbatas atau berlebihan? Itu yang ditulis di sini. Di special constraint itu. Jadi bukan soal daerah memiliki internet atau tidak ya. Ya, baru yang paling penting deadline sebenarnya ya. Biasanya di deadline itu deadline gitu. Kalian ngerti deadline ya? Jadi misalnya ditulis sistem informasi perpustakaan ini harus selesai dalam waktu 6 bulan. Itu biasanya yang ditulis di special constraint. Deadline-nya. Jadi bukan terdapat beberapa daerah yang belum sepenuhnya memiliki akses internet. Itu keliru itu. Jadi ini dihilangkan aja ya. Ini coba dihilangkan aja ini. Ini juga dihilangkan ini karena ini ya. Ini dihilangkan. Jadi yang satu aja keuntungan intangible ya satu aja kan. Nggak harus banyak-banyak gitu. Oke ya, ini sudah jelas di halaman pertama. Kenapa halaman pertama ini sangat penting ya? Karena halaman pertama itu biasanya yang akan dilihat oleh project sponsor ya. Jadi kalau Anda membuat proposal project kepada orang yang punya duit yang akan membiayai Anda ya, yang akan dia lihat pertama ini project sponsornya siapa, bisnisnya apa, bisnis requirement-nya apa, bisnis value-nya apa, dan special issue-nya. Seperti itu ya. Tunggu sebentar ini. Saya boleh kasih contoh pengoni supaya wanita buka ngoni ontak tuturugan ini dia. Jangan tersinggung ya. Kalau tersinggung keluar dari ruangan kuliah ini dia. Ini, nah ini nih. Coba Anda lihat. Coba tunggu sebentar ya, kita kasih contoh ini. Ini nih kemarin ini Nair Stanley diminta oleh link aja, ini proposal dari link aja gitu ya, tapi sudah dalam bentuk slide presentasi ya, tapi yang mereka presentasikan itu adalah yang kalian buat hari ini, dokumen STRK. Dia coba kalian lihat di sini ya, dia mau menawarkan kerjasama, proposal kerjasama ke Pemkot gitu. Jadi ada tujuan apa, visi misi apa ya. Ini yang dinamakan dengan bisnis objektif, ya, tujuan bisnis. Baru dia mulai dengan melihat, nah manfaat elektronik itu kalau yang Anda tulis itu tadi business value. Ya, coba lihat ini. Halaman pertama ditulis itu loh. Bisnis requirement-nya apa? Ini dia terangkan ini. Ekosistem keuangan digital yang aja. Ya. Nama slide-nya itu, tapi yang dia isi terangkan itu bicara soal bisnis requirement yang mereka mau tawarkan. Kalau Pemkot Bitung mau bekerja sama dengan mereka, ini nih fitur-fiturnya seperti ini yang kalian bisa rasakan. Banyak sekali loh. Ya. Itu tadi ini sudah dalam bentuk slide presentasi gitu. Baru dia taruh, nah apa DP manfaat gitu. Kalau kelihatan di sini sudah jelas yang ditonjolkan di sini adalah manfaat apa? Tangible atau intangible yang dia tonjolkan di sini? Ayo, siapa yang bisa jawab ini? Manfaat apa kira-kira yang dia tuliskan di sini? Intangible. Intangible. Gitu, karena manfaat intangible itu membuat orang jadi senang gitu. Seperti itu ya. Itu halaman pertama itu ya. Jadi orangnya ini tahu ini. Ya jelas yang nulis itu mahasiswa bimbingan skripsi Nair dulu ya. Nair Stanley dulu gitu ya. Angkatan 2012 dia selesai tepat waktu. Sekarang dia sudah jadi area manager. Link aja Sulawesi Utara. Jadi dia tahu cara membuat slide itu. Anak informatika gitu. Tapi skripsinya tentang sisi informasi.
Ini langsung ini wali kota langsung tertarik melihat ini. Gitu ya. Nah, kalau dalam contoh penulisan itu ini ada di mana? Ya di dokumen sistem request. Gitu. Itu model dokumen. Kalau sudah model slide ya tentu sudah harus dibuat pakai DP antarmuka yang baik. Ya. Itu contohnya. Oke. Saya kira begitu aja. Ini saya sementara melihat sekarang visibility analysis assessment itu biasanya di bagian belakang ya. Organizational visibility ya. Baru ada yang namanya dokumen STRT ya. Dokumen STRT ini salah satu persyaratan pada saat kita akan membuat sebuah sistem informasi. Ini kalau coba ini ditampilkan lagi ini yang visibility analysis ini. Nah. Jadi kalau visibility analysis dia ada 3 ya. Ada 3 yang harus dibuat ya. Yang pertama technical visibility, maksudnya apakah aplikasi ini bisa dikerjakan atau tidak. Gitu. Misalnya dorong setulis di sini, karyawan perpustakaan tidak memiliki pengalaman dengan sistem yang berbasis internet. Ya kan, dong setulis ini kan? Nah, berarti secara teknis aplikasi ini sulit dikembangkan karena karyawan yang akan menggunakan itu gaptek dan tahu pakai internet. Jadi yang harus Anda tulis di sini ya, tambah dengan demikian ini ada keterangan di sini pengembangan sistem informasi beresiko tinggi. Ini ya. Karena less familiarity. Jadi karena karyawan perpustakaan tidak memiliki pengalaman dengan sistem berbasis internet, berarti dia less familiar kan? Artinya itu resiko tinggi. Nah, sekarang ini operator IT sudah di sini saya bingung ini. Di sini dia taruh karyawan tidak memiliki pengalaman, di sini dia bilang operator IT sudah familiar gitu ya. Jadi ada logical fallacy di sini. Yang sebenarnya yang benar yang mana ini? Apakah sudah familiar atau tidak familiar gitu kan? Karena ini jelas-jelas beda ini. Pertama dia bilang tidak familiar. Kedua dia bilang familiar. Seperti itu. Ya. Jadi itu diperbaiki itu, ditetapkan mana yang betul gitu. Baru proyek ini nanti akan dikerjakan selama 6 bulan. Nah, ini yang harus Anda hitung ya. Anda hitung dengan function point ini. Ini. Di sini dihitung dengan function point. Jadi jangan asal-asal gitu ya. Ada perhitungannya di bawah gitu nanti. Baru compatibility. Maksudnya compatibility itu apakah sekarang itu ada sistem lain yang berjalan misalnya di perpustakaan itu ya, maka ada sistem lain yang berjalan sehingga harus diintegrasikan atau tidak. Kalau tidak ada ya ditulis aja, tidak perlu ada integrasi karena ini sistem tunggal ya. Jadi ini bukan soal infrastruktur internet ini, aduh ngawur juga ini tulisan ini ya. Jadi diperbaiki ini bukan soal infrastruktur internet ini. Baru sebagian besar sudah memiliki fasilitas internet ya. Tuh, diperbaiki itu ya. Economic feasibility ini ada template-nya ya. Baru organizational feasibility bicara soal manfaat ya. Ini ya, jadi kalau economic feasibility ini Anda tentukan aja, ini sudah betul-betul semua ini yang Doran tulis ini. Ini kan angka-angkanya unik karang-karang nih. Meskipun entah ngana mau beli server di mana harga 2 juta di sini ya. Server di Gunung Lokon 2 juta itu. Jadi cobalah Anda menulis angka-angka ini, lihat kok yang ada di internet dan toko-toko yang ada di internet, server sekarang berapa begitu ya. Komputer 5 juta, bagaimana ini komputer kok cuma 5 juta. Ini kan komputer berarti mungkin RAM-nya cuma 4 giga ini ya.
tidak akan mungkin menghandle sebuah sistem informasi gitu ya. Jadi coba kira-kira dan masuk akal sedikit. Seperti itu ya. Ini kan misalnya internet. Mana ada internet 350.000, di mana ya jual internet 350.000? Nersten ini suka mendaftar ini. Ya, rata-rata sekarang itu sudah 500-an ribu ya. Domain per tahun ya betul, ini 120.000. Server hosting itu bisa ya dari 800-an ribu. Ini tenaga kerja, mana ada kalian itu mau digaji 1,5 juta per tahun. Ini annual loh. Itu sedangkan UMP enggak masuk itu. UMP di Sulut saja itu sudah 2,3 juta per bulan ya. Jadi annual operating cost-nya ini ada kekeliruan dikit gitu ya. Udah ya, jadi diperbaiki itu. Baik, Mir. Ya. Mir, mau tanya, yang compatibility tadi yang bagaimana, Mir? Compatibility itu bicara soal integrasi gitu ya. Jadi misalnya sekarang ya ada sistem informasi lain yang sementara berjalan di perpustakaan itu misalnya. Oh, iya. Kalau Bisa aja proyeknya itu hanya menambah fitur di sistem informasi perpustakaan yang ada sekarang gitu ya. Tidak harus membuat baru. Kan bisa ada kasus-kasus seperti itu. Ya. Ya, kalau organizational visibility ini bicara soal project champion. Project champion itu maksudnya orang ya. Orang, jadi bukan project ini memiliki resiko rendah. Ini disebutkan ini nama orang gitu. Dan jabatan yang dimiliki. Itu. Jadi bukan bla 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 ini project dengan berbasis website, bukan ya, bukan penjelasan. Itu nama orang gitu ya. Misalnya Abu Bakar gitu kan. Sebagai project manager. Itu project champion itu menyebutkan ke nama orang pribadi gitu ya. Seperti project champion yang apa? Yang tadi itu menunjukkan itu wali kota Bitung langsung menunjuk 3 orang sebagai project champion gitu kan. Yang dalam hal kerjasama dengan Link aja. Mayor Stanley, Kadis Infocom dan Kaba kerjasama. Langsung disebutkan itu. Oh ya, nanti ini project championnya ini gitu. Kalau social IT itu penting itu. Karena project champion itu menjadi orang yang bertanggung jawab, responsibel atas pelaksanaan mulai dari proses perencanaan sistem informasi sampai di pemeliharaan proses sistem informasi itu nantinya. Ya. Jadi begitu ya. Iya, Udah. Saya kira hari ini itu dulu kita bahas dokumen yang itu. Nanti kita lanjutkan dengan dokumen yang selanjutnya. Ya. Ini dokumen stakeholder request. Ya, kalau Anda lihat contoh-contoh yang apa? Saya bagikan di itu e-learning itu ada kalau di perencanaan ya, itu Anda minimal itu harus sistem request tahu, baru visibility study tahu, function point ya, ini di RPL kemarin sudah dijelaskan, baru membuat WBS work breakdown structure jadwal. Ya, baru yang tadi itu STRT. Seperti itu. Ada pertanyaan silakan sebelum kita akhiri pertemuan kuliah kita pada hari ini. Benar, izin bertanya, benar. Saya Silakan. Oke, benar. Untuk di sistem request kan ada special issue. Tadi benar sudah jelaskan kalau di special itu bicara soal budget, soal deadline. Iya, Terus soal kalau soal deadline. Budget itu kan apakah ada cara untuk menghitungnya atau jadi begini. saja? Biasanya kan budget itu dikenal misalnya budget ditetapkan per tahun. Ya, itu namanya atau budget diperkirakan disiapkan untuk 3 tahun. Tulis aja begitu ya.
Jadi ada yang continuous project, ada yang selesai 1 tahun, seperti itu. Benar, benar itu untuk per tahun saja atau Ya kalian yang tentukan gitu ya. Kan yang mengerjakan proyek ini kalian gitu. Dah? Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Gimana? Udah bisa? iya benar sudah. Mau tanya lah benar kalau budget itu harus tulis nominalnya atau cuma per tahun Oh, begitu? tidak harus ditulis nominal. Tidak harus ditulis. Oh, kasih benar. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Benar, boleh mau tambah satu pertanyaan? Ya, silakan. Benar kalau di slide yang benar bagikan ada itu lah benar yang di bagian bentar. Di bagian sistem request ada tentang conservative estimate dari tangible value benar. Itu bagaimana benar kalau perlu Oke, dijelaskan kurang ya, mengerti. ya, oke, sip ya. Ini coba saya lihat dulu. Sebentar, saya share screen. Tentang konservatif. Ini ya, di bagian atas dia kayaknya ya. Gimana tadi? Di sistem request benar di bagian Ya, di atas. sistem request ini ada apa? Ini contoh sistem request ini. Ada konservatif estimate itu benar. Yang mana nih? Yang di bagian mana ini? Di contohnya ada di business value benar. Di contohnya ada itu. Ini business value yang mana? Di bagian contoh benar di bawah. Di bagian contoh. Terus. Yang ini ya? Bukan benar. Ini ada Halaman ini iya di business value itu di bawahnya itu ada konservatif estimate itu benar. Iya, jadi conservative estimate itu ada bahasa ekonomi ya, istilah di ekonomi yang bermaksud itu estimasi kasar ya. Bisa berarti estimasi yang tidak pasti. Jadi estimasi yang kemungkinan besar masih keliru. Seperti itu ya yang dimaksudkan di kalimat ini. Conservative estimates. Seperti itu. Bisa? Jadi mereka sudah memperkirakan tangible value ini gitu ya. Tapi ini masih kasar, belum dihitung dengan lebih detail. Itu maksudnya conservative estimates. Oke, jadi masing-masing kelompok bikin ya. Gitu ya. Saya minggu depan itu saya akan lanjutkan dengan yang STRK gitu ya. STRK gitu. Sudah cukup jelas ini? Sudah cukup jelas ya? Jadi minggu depan kita masih kuliah model seperti ini. Kita bantu satu persatu Anda mengerjakan dokumen itu supaya dipahami, karena harus tahu itu cara menulis dokumen perencanaan. Dokumen paling penting dalam pengembangan sistem informasi. Oke, sampai jumpa minggu depan.